Kami bersyukur Tuhan, di dalam sabat-Mu di akhir bulan Juli ini, kami boleh tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Kami datang membawa hati kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami bersorak-sorai, sebab Engkau Allah yang maha besar dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah Engkau. Haleluya. Amin.
memuji-Mu. Kami mau siap beri yang terbaik bagi-Mu. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan hormat, pujian, dan kemuliaan. Sebab Engkau Allah yang besar, yang terlebih besar dari segala apa yang boleh kami hadapi, yang terlebih besar dari segala apa yang kami boleh, oh Bapa alami. Hanya bagi-Mu Tuhan hormat, pujian, dan kemuliaan. Hanya Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Kita sorakan haleluya bagi Dia, Raja di atas segala.
pemenang. Amin. Haleluya. Oleh
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menikmati firman Tuhan sebentar yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Kita yakin dan percaya saat firman-Nya diberitakan, itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan. Sebab orang-orang percaya hidup karena firman Tuhan. Ku benar saat kau bertindak.
anak-Mu ya Tuhan, yang Kau akan pelihara sampai selama-lamanya. Inilah keyakinan kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau ya Tuhan mengampunikan segala kelemahan dan kekurangan kami, boleh melayakkan kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk boleh menerima segala anugerah dan berkat-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang hina ini, kiranya Kau pakai menjadi alat di dalam tangan-Mu, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami semua, sehingga kami boleh semakin diperlengkapi untuk menjadi lebih berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, mempersiapkan hati kami sebagai seorang pengantin yang mempersiapkan dirinya menghadapi mempelai ya Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh terus diproses menuju pada kesempurnaan di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam perjuangan kami melawan segala godaan, segala tantangan di dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan, jika Engkau bersama dengan kami, maka kami adalah jadi pemenang. Karena kekuatan daripada Engkau bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah. Berkatilah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Pak Nenggolan, yang sebenarnya adalah kami satu kampung. Dia lebih tua 4 tahun dari saya. Tapi sebelum baru saya menikah, anaknya yang pertama sudah jadi murid saya di SMP dulu di Tanjung Priok, yaitu si Hengki, sudah jadi murid saya. Saya berterima kasih baru pertama kali diundang di tempat ini. Kalau dulu di gereja lama di Cipinang sudah pernah juga, tapi karena ada proyek PKT terpaksa dibongkar. Dan puji Tuhan, kita mendapatkan tempat yang lebih indah. Namun menjadi tantangan bagi kita, saya perhatikan, adalah bagaimana supaya kursi-kursi kosong ini diisi oleh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya itu bukan hanya tanggung jawab gembala, bukan hanya tanggung jawab pengerja, itu adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan untuk boleh membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan, menerima segala berkat daripada Tuhan. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Mungkin dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita bisa menjadi orang yang top, terkenal, jadi orang kaya, tapi tanpa Dia semuanya itu akan sia-sia. Semuanya itu akan membawa kita kepada kecewaan di dalam hidup kalau tanpa Tuhan bersama-sama dengan kita. Artinya, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, semaju apapun, sekaya apapun, semuanya akan berakhir di dalam penyesalan. Ini yang harus kita sadari, saudara-saudara. Biarpun mungkin Tuhan memberikan dia kepada manusia, diberikan talenta yang kuat untuk boleh menjadi lebih terkenal, lebih top dengan kekuatannya sendiri, hanya tanpa merasa pertolongan Tuhan bisa. Tapi satu saat dia akan menyesal di dalam hidup kalau dia tidak di dalam Tuhan. Bukan menyesal hanya di dalam dunia ini, tapi juga penyesalan akan selama-lamanya. Karena hanya di dalam Tuhan kita memperoleh keselamatan. Amin. Hanya di dalam Dia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, tema diberikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada firman Tuhan pada hari ini, ya,
kita menang karena Tuhan berperang ganti kita. Tapi saya mohon maaf, saya ubah sedikit. Saya katakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di dalam Dia aku dapat menanggung segala sesuatu karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena memang ya Tuhan ganti kita, tapi bagaimanapun kita harus Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan suruh kita berperang, tapi bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi adalah dengan kekuatan daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan atau bukan Tuhan sendiri yang kerja, gua tenang aja, bukan demikian. Kita harus juga berjuang, tapi kekuatan yang kita peroleh bukan dari kekuatan kita sendiri, semuanya datang daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh nanti kita kelak ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah siap, saudara-saudara. Karena sejak kita lahir kan sudah menuju ke sana dan harus kita menghadap Tuhan, saudara. Baik, mari kita buka Alkitab. Kisah ini dari Filipi pasal 4. Pembacaan kitab dari Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama-sama. Sudah semua dapatnya? 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi bukan dari tempat yang indah, tapi justru dia sedang dalam penjara oleh karena dia melaksanakan perintah lain untuk memberitakan Injil. Jadi bukan di dalam keadaan, tapi justru dia memberikan surat penghiburan kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu memang jemaat di Filipi sering memberi bantuan kepada Paulus. Itulah sebabnya dia berterima kasih kepada jemaat di Filipi. Dia menyatakan rasa terima kasihnya. Dan memang ini harus kita sadari, pelaksanaan pekabaran Injil tidak bisa tergantung hanya kepada hamba Tuhan atau para pendeta, tapi adalah menjadi tanggung jawab setiap orang percaya bagaimana Injil itu untuk diberitakan. Dan itulah sebabnya Paulus beberapa kali dibantu oleh jemaat di Filipi, dan Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk maju serta mengenal Tuhan
dalam persatuan dan kerendahan hati, dan dalam persekutuan dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, Paulus menyampaikan suratnya atau membagikan suratnya kepada jemaat di Filipi. Dia bukan membaginya sebagai filosofi seorang pria yang berkata, jangan lakukan apa yang kulakukan, lakukan saja apa yang kukatakan. Tidak demikian, saudara-saudara. Tetapi dia juga menyuruh orang melakukan yang diperintahkan Tuhan kepada jemaat. Tapi karena dia juga melakukan firman Tuhan, artinya kehidupannya adalah menjadi sebuah contoh sebagai teladan di dalam kehidupannya. Ini yang menjadi suatu perjuangan, dan saya pikir ini menjadi tantangan buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita juga bukan hanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya kira ini memang menjadi tantangan buat kita, saudara-saudara. Kita memang tahu kebenaran dan kita menyampaikan kebenaran, tapi ada kalanya kita tidak mampu melakukan kebenaran. Dan itu menjadi satu perjuangan di dalam kehidupan kita. Kebenaran memang adalah kebenaran, dan setiap orang mendengar dan bertanggung jawab untuk melakukan. Jadi artinya jangan sampai kita kena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada jemaat pada saat itu, kepada murid-muridnya. Lakukan apa yang mereka katakan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Artinya kebenaran firman Tuhan memang adalah kebenaran yang patut harus kita bertanggung jawab. Oleh karena itu memang kita tidak perlu memandang siapa yang menyampaikan kebenaran itu kepada dia, tapi kalau dia kebenaran, merupakan perjuangan kita untuk melakukannya. Jadi jangan kita katakan, dia lu aja begitu. Kalau dia menyampaikan kebenaran, ngapain juga lu ikut? Tapi kalau kebenaran adalah kebenaran, kita harus bertanggung jawab untuk melakukan, siapapun yang menyampaikannya. Dan ini memang menjadi satu hal yang firman Tuhan mengatakan buat guru-guru tanggung jawabnya dari 2 kali lipat. Itu sebabnya Paulus mengatakan jangan banyak di antara kamu jadi guru, karena nanti dari guru dituntut 2 kali lebih tanggung jawab lebih berat. Saya sebagai seorang pendidik juga, Pak Nenggoran dia duluan, saya baru tahun 86 menjadi pegawai negeri gitu ya, menjadi seorang guru agama. Ketika anak-anak saya juga nakal, artinya bagaimana saya berjuang, bagaimana mereka supaya bisa menjadi teladan, itu menjadi satu perjuangan, saudara-saudara. Tentu kan dari kita sebagai orang tua mendidik mereka, kita harus berusaha bagaimana mereka juga bisa menjadi teladan. Jangan karena kelakuan kita, kehidupan mereka menjadi kurang ajar. Ini harus menjadi beban kita sebagai orang tua. Saya pikir ini ya bagi orang tua itu tanggung jawab, saudara-saudara. Kita harus mendidik mereka menjadi orang-orang yang semakin benar, makin baik. Artinya adalah kita bersyukur kalau mereka jauh lebih maju daripada kita di dalam segala hal. Jadi Paulus menyampaikan kebenaran, tapi dia juga menjadi pelaku. Tetapi di dalam semuanya, kalau kita perhatikan tadi, Rasul Paulus seperti saya katakan tadi, dia menjadikan dirinya sebagai teladan. Tetapi walaupun demikian, dia tahu bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi juga adalah harus menjadi kekuatan daripada Tuhan. Dan di dalam hal ini kalau kita perhatikan, Paulus juga sadar ketika dia melakukan pekabaran Injil, dia tidak bisa melakukan sekalipun dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan berarti dia tidak memerlukan pertolongan orang lain. Semua manusia butuh pertolongan sesamanya. Amin. Tidak ada yang bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Artinya semua kita memerlukan pertolongan orang lain. Maka ada satu pernyataan, seorang penolong yang baik adalah seorang yang tidak hanya
hanya memberikan pertolongan, namun yang membutuhkan pertolongan. Jadi penolong yang baik itu, dia bukan hanya menolong orang lain, tapi juga dia membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan, tapi juga butuh pertolongan dari sesama kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi di dalam kehidupan merupakan sifat kita butuh pertolongan. Oleh karena itu perlu ada juga kesadaran di dalam diri kita. Kita menjadi penolong, saudara-saudara. Bukan hanya mau ditolong orang, tapi juga harus menjadi penolong. Karena firman Tuhan berkata, lebih diberkati yang memberi daripada yang menerima. Saya teringat dulu anak-anak saya masih kecil. Kebetulan saya ini anak paling tertua. Kami sekarang ada 5 bersaudara. Adik saya ada 2 laki-laki, saya yang paling tua. Kemudian ada 2 juga perempuan. Nah, adik-adik saya laki-laki sering datang ke rumah untuk minta bantuan, minta tolong. Nah, anak saya perempuan, gimana sih? Kok adik-adikmu kok minta tolong semua sih? Karena hampir semua, dari yang ya pokoknya semua lah, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya perlu ditolong gitu. Jadi anak saya yang perempuan, bagaimana sih? Terus saya balik. Coba bagaimana kalau posisi papa yang minta tolong mereka daripada mereka yang minta tolong? Mana lebih baik? Lebih baik menolong atau ditolong? Lebih baik menolong kan? Nah, saudara-saudara, sifat itu harus kita miliki di dalam hidup. Kalau kita mempunyai sifat menolong, saya terlalu yakin Tuhan juga akan menolong kita. Amin. Karena tidak mungkin kita bisa menolong orang lain tanpa Tuhan memberkati kita. Amin. Ya mungkin. Bagaimana bisa menolong orang lain kalau Tuhan tidak menolong kita? Tapi kalau kita punya kemauan, kita punya keinginan untuk menolong sesama kita, Tuhan akan menolong kita. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita bisa merasa ada rasa cukup, saudara, tidak kekurangan. Ya, saya pengalaman hidup dalam hidup saya. Saya termasuk dari keluarga yang sama juga dengan Pak Nenggolan, bukan dibilang dari keluarga yang berada di kampung. Kita datang ke Jakarta ini tanpa apa-apa. Hanya ongkos saja, berjuang sendiri. Ya walaupun mungkin anak muda sekarang tidak sulit seperti itu, ya. Tapi pemeliharaan Tuhan dan bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita berjuang dan Tuhan menolong, Tuhan pelihara. Jadi saudara-saudara, jadi selain kita membutuhkan pertolongan orang lain, tapi kita juga adalah juga menolong sesama. Makanya saya katakan kepada saya punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sudah 33, yang perempuan 30 ya. Baru satu menikah yang perempuan belum. Saya katakan kepada mereka, Papa tidak punya warisan lagi kepada kalian ya. Kalian sudah sampai sarjana cukup. Kebetulan ya 7 tahun yang lalu istri saya kedua udah pergi, udah bersama dengan Tuhan ya. Saya katakan kepada mereka, Papa tidak punya warisan lagi sama kamu. Cukup kalian sarjana, saya sekolahkan, cukup itu. Maksud saya adalah sebenarnya. Jadi saya katakan mereka, supaya kalau saya menolong siapapun, kalian tidak boleh keberatan. Itu saya katakan mereka. Dan mereka siap, saudara-saudara. Dan apa yang saya perhatikan dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, yang mereka tetap diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Profesi mereka makin bagus, Tuhan tolong. Ya sampai hari ini ya tidak. Memang saya tidak pernah tolong mereka
Dan justru ya mereka yang selalu memberikan tiap tahun memberikan pemberian sebagai ucapan terima kasih. Jadi saya bebas menolong ponakan-ponakan saya yang perlu ditolong. Mereka tidak perlu keberatan. Nah, saudara-saudara, jadi kita memang membutuhkan pertolongan orang lain, tapi kita dipanggil juga untuk menolong sesama kita. Kenapa saudara? Ya, setiap orang butuh pertolongan dan kita harus bisa menjadi penolong terhadap sesama kita. Dan di dalam hal ini saya katakan tadi, kita tidak bisa menolong orang lain tanpa Tuhan terlebih dahulu menolong kita. Itu kuncinya. Kita tidak bisa menolong orang lain tanpa Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan ya, 1 Korintus 12 ayat 7. Coba kita baca. Bisa ditampilkan ayat itu. Ya, 1 Korintus 12 ayat 7 ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi hidup kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi adalah untuk sama kita, untuk menolong orang lain. Kadang-kadang saya perhatikan orang makin kaya tapi juga makin pelit. Karena ketika mendapatkan banyak, selera kita makin tinggi, ya kan? Selera kita makin tinggi. Pokoknya kita bisa beli mobil Kijang, maunya Innova, bisa beli Innova, maunya Alfa, kan demikian. Bisa bangun rumah mungkin harga 1 miliar, maunya bangun rumah yang 1,5 miliar, sehingga tidak ada sisa. Gak ada sisa untuk menolong sesama kita. Saya perhatikan, minta bantuan, wah kami baru bangun rumah, padahal sudah punya rumah, begitu, ada punya rumah, bangun rumah lagi. Padahal saudaranya untuk ditolong, tapi karena keinginannya makin besar, nggak bisa menolong. Nah, saya belajar dari kehidupan. Jadi kalau kita bisa beli rumah yang 1 M atau 1 miliar, ini dalam rumah 800 juta supaya ada sisa 200 juta. Kalau ada mau minta tolong, ya bisa, kita ada sisa. Saya ini kebetulan, kalau tadi saya kemarin naik sepeda, ya, naik sepeda dari Cikini kemarin itu 40 menit. Yang kendaraan saya sepeda. Jadi ke Depok pun, ke Bekasi saya naik sepeda, gitu. Ya, karena ini juga menjadi kebutuhan buat kesehatan saya. Ya, karena saya tinggal sendiri harus sehat toh. Kalau sendiri nggak sehat repot, ya kan? Ini perlu, saudara-saudara perlu jaga kesehatan. Kesehatan ini sangat mahal. Kalau kita sakit, kita harus dibantu orang, tidak bisa bantu orang, kan demikian. Tapi kalau kita sehat, kita bisa bantu orang tanpa perlu harus dibantu orang, saudara-saudara. Jadi saya dan naik sepeda memang sudah 12 tahun, umur 55 sudah mulai belajar naik sepeda. Dari Jelang Batu ke Priok, saya ngajar itu pakai sepeda umur 55. Nah, keterusan saudara-saudara, dan kelihatan menjadi sehat. Ketika naik sepeda, tadinya asam urat sudah sampai 8, itu turun jadi 5. Kolesterol juga tinggi gitu ya, turun juga. Jadi sehat. Nah, apalagi istri sudah pergi, ini harus sehat, ini anak nanti akan pergi semua, saya tinggal sendirian. Akhirnya saya naik sepeda, ya sehat. Terus sampai hari ini boleh dikatakan nggak pernah sakit, ya, tolong. Saya kalau diajak naik 20 lantai juga masih coba. Saya udah coba di apartemen 20 lantai,
Pasti bisa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kembali lagi tadi, kenapa juga naik sepeda? Saya bisa beli mobil, tapi saya pikir sendiri, ngapain harus beli mobil kan? Perawatannya juga tinggi. Dibandingkan mobil saya beli, sewakan saja. Begitu saya naik sepeda sehat. Itu tadi naik sepeda saya nggak pakai jas kemari, pakai celana pendek tadi. Itu baru pakai jas. Nah, jadi karena apa? Ya naik sepeda juga ya sehat. Ya saya pikir ya buat mobil saya bisa bantu orang lain, saudara-saudara yang perlu pertolongan, kira-kira demikian. Itu juga. Nah, saudara-saudara, tapi di dalam semuanya itu saya katakan tadi, kita bisa melakukan ini hanya dengan anugerah Tuhan. Ada kekuatan daripada Tuhan, Tuhan yang memberkati kita, saudara-saudara. Jadi kalau saya berpikir bisa terinspirasi, saya lihat Angkatan Laut Inggris sudah umur 100 tahun saya naik sepeda, 100 tahun, dan umurnya sudah 100 tapi masih bisa naik sepeda 200 kilo satu minggu, berarti rata-rata 30 ya, 30 satu hari. Dan itu saya lakukan tiap pagi. Kebetulan memang saya ada darah tinggi sedikit, jadi kalau pagi-pagi bangun itu 150 per 90. Naik sepeda 1 jam normal, saudara-saudara. Dan itu menjadi satu kekuatan buat saya. Tapi ini tidak gampang, saudara. Saya ke bapak-bapak, saya ajak juga jadi naik sepeda. Itu tidak mudah. Itu perlu perjuangan, saudara. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, di dalam segala perkara, aku sanggup menanggung karena Dia memberikan kekuatan kepada aku. Nah, saudara-saudara, pertama, kita sanggup menghadapi kesulitan hidup. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup menghadapi kesulitan hidup. Kesulitan hidup itu merupakan sesuatu fakta di dalam perjuangan kehidupan kita. Kita akan mengalaminya, saudara-saudara. Tetapi dengan bersama Tuhan, kita bisa menghadapi semuanya. Nah, saudara-saudara, Yesus memberikan satu contoh. Jadi artinya kalau pergumulan hidup itu adalah merupakan bagian di dalam kehidupan kita. Tapi di dalam menghadapi kesulitan hidup, kita harus jadi pemenang, saudara-saudara. Jangan sampai orang berkata, di mana Tuhanmu? Jadi kita mungkin menghadapi kesulitan dalam hidup, kesulitan ekonomi atau kesulitan yang lain, apakah penyakit. Semua itu bisa kita atasi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kesulitan hidup adalah pemberian Tuhan kepada kita, itu menjadi satu anugerah sebenarnya untuk memproses kehidupan kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bisa kita perhatikan anak-anak orang pejabat, orang kaya yang hidupnya enak sama enak, pada akhirnya apa? Menyusahkan, kan? Kita sudah lihat orang dirjen pajak, justru anaknya yang mengantukkan dirinya, kan? Karena terlalu enak. Tapi saya ada melihat seorang hamba Tuhan, dia mampu memberikan yang lebih kepada anaknya, tapi dia sengaja mengurangi, mendisiplin. Dan akhirnya anak-anak juga belajar untuk lebih susah, walaupun bisa lebih enak, tapi dia belajar yang lebih susah, menyusahkan hidupnya. Mungkin dia di asrama, dia mampu menyewa asrama yang lebih bagus, tapi dia pilih yang lebih jelek. Dia mampu. Begitu untuk proses pendidikan. Saya perhatikan banyak kita sebagai orang tua gagal dalam mendidik anak karena kita kurang mendisiplin mereka untuk hidup berjuang. Kita berikan terlalu enak. Mereka tidak punya kekuatan, tidak punya daya juang di dalam hidup. Saya percaya seandainya mungkin Pak Nenggolan tidak mendidik anak mereka dengan suatu perjuangan, semua akan gagal. Tapi semua adalah harus berjuang. Tapi saya katakan tadi, semuanya itu kita mampu melakukannya kalau karena Tuhan yang menolong.
kekuatan sendiri. Artinya di dalam semuanya kita harus semakin rendah hati, bukan menjadi sombong, tapi makin rendah hati, karena hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan pada kita. Coba kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 71. Coba perhatikan. Ya, dikatakan di situ apa? Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi saudara-saudara, tantangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, tekanan yang kita hadapi adalah mengajak kita untuk lebih mengenal Tuhan, untuk tahu kebenaran-kebenaran. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan hidup, tapi justru itu akan mendidik kita untuk mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan cengeng sebagai anak Tuhan, jangan bersungut-sungut. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau bersungut-sungut nanti sungut menjadi panjang. Kita harus penuh dengan apa? Ucapan apa? Syukur. Ya Tuhan bilang mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi jangan ada kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi. Jangan kita berbuat salah, ya, tapi pandang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Tuhan akan berjalan. Ini harus menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mengajar kita untuk apa? Bertumbuh secara rohani. Kadang-kadang kita harus malu, saudara-saudara, kepada diri kita sendiri. Kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi karakter kita tidak bisa menjadi teladan. Pelitnya bukan main. Tapi kita harus belajar. Tuhan akan terus membentuk kehidupan kita. Saya memperhatikan hamba Tuhan yang bertumbuh. Dan ini masih muda umpamanya, kita kira umur 40-an, 50-an, marah-marah, gampang marah, keras. Tapi setelah tua, itu lembut. Saya beberapa lihat ada yang mengembara begitu dan memang paling ditakutkan. Tapi sesudah tua, jadi lembut, jadi enak. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Biarpun tubuhku makin merosot, tapi manusia batinnya aku harus dibarui hari demi hari. Ini harus kita perhatikan, saudara-saudara. Betul, fisik kita akan merosot. Itu tidak bisa ditawar, harus. Tapi manusia batinnya kita harus apa? Bertumbuh hari demi hari. Artinya apa? Kalau tadi kurang sabar ya menjadi lebih sabar, kurang mengasihi menjadi apa? Lebih mengasihi. Kurang peduli sesamanya, sekarang lebih peduli. Harus itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Harus bertumbuh. Ini tanggung jawab kita, saudara-saudara. Karena apa? Kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Dia, dan kita harus lebih berkenan bagi Tuhan. Jangan sudah berapa tahun menjadi Kristen tapi susah, tidak bisa menjadi teladan. Ini harus kita perhatikan. Ini tanggung jawab kita. Keselamatan bukan karena kebaikan, tapi keselamatan itu memperbaiki kehidupan kita. Amin. Kita tidak diselamatkan oleh karena kebaikan kita, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu akan bekerja di dalam kehidupan, memproses kehidupan kita untuk bertumbuh, makin berkenan bagi Tuhan. Artinya kebaikan kita sekarang ini bukan demi keselamatan, tidak. Kita tidak diselamatkan oleh karena kita baik, karena kita banyak berbuat baik. Keselamatan itu bukan karena jasa Yesus Kristus yang telah menyelesaikan itu.
Tapi keselamatan yang kita terima itu membentuk kehidupan kita untuk menjadi hidup berkenan bagi Allah. Dan itu harus nyata dalam hidup kita, saudara. Itu tandanya Anda diselamatkan. Ada satu proses kehidupan di dalam hidupmu makin berkenan bagi Tuhan. Itu tandanya bahwa kita diselamatkan. Kalau masih sama saja, 10 tahun yang lalu suka bohong, sekarang juga masih suka bohong, ya tidak ada proses pertumbuhan. Jangan nanti lagi kita berbuat dosa kita mati. Kita harus berjuang. Nah, saudara-saudara, penderitaan di dalam hidup bukan untuk membuat kita konyol, tidak. Membuat kita menjadi patah semangat. Tapi itu memproses kehidupan kita untuk lebih mengenal Allah siapa di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda menghadapi kesulitan, datang kepada Tuhan, berlutut, minta pertolongan kepada Tuhan, minta petunjuk. Bahkan kalau merasa sakit pun, berdoa. Saya kadang-kadang ada timbul penyakit dalam diri saya itu, tiba-tiba ada di diri. Apa yang saya lakukan? Malam-malam itu saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, tolong. Kan penyakit kan kadang-kadang kita tidak tahu. Ada saja gitu. Ya, sakit. Ya datang kepada Tuhan berdoa. Ya dengan tetap semangat tadi di dalam hidup. Ya saya bercita-cita umur 100 tahun, gitu ya. Kebetulan saya pensiunan, jadi ibaratnya tidak perlu bergantung kepada orang, pertolongan orang. Dalam arti saya cukup gaji saya pikir juga cukup untuk membiayai hidup saya. Gitu. Jadi nggak perlu merepotkan anak-anak ibaratnya. Ya saya udah bilang sama anak saya, kalau bapak nanti sudah tua harus ditolong orang, aku tinggal sama kamu atau kamu harus cari pembantu buat saya. Itu saya pikir. Itu udah perjanjian demikian, ya. Sama. Ya sekarang saya tinggal sendiri. Jadi berjuang, tapi berusaha juga untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, satu justru ada sebuah kepompong yang dari ular. Nah, suatu saat ada seorang pelancong, dia lihat itu kepompong itu mau keluar. Terus dia merasanya mau keluar, akhirnya serat-serat yang menghambat itu dipotong. Kemudian apa, saudara? Kepompong itu keluar, bertumbuh, tidak mengeluarkan warna yang kupu-kupu, warna yang indah. Seharusnya harus dibiarkan berjuang sendiri sehingga dia nanti bertumbuh dengan kupu-kupu yang berwarna-warna indah. Demikian juga kehidupan kita, pergumulan hidup itu memproses kehidupan kita ketika datang kepada Tuhan. Memproses kehidupan kita, maka kita akan bertumbuh makin indah di hadapan Tuhan. Jadi pergumulan yang kau hadapi bukan Tuhan menghukum saudara-saudara, tidak, tapi mendukung saudara untuk lebih berkenan bagi Tuhan. Jadi kita jangan perlu kalau ada kesulitan apapun, bahkan penyakit sekalipun kita tidak perlu tangisi, saudara. Ya kalau memang sudah waktunya untuk dipanggil, ya siap. Kan demikian. Kita tidak perlu takut kan. Nah kedua, kita sanggup menghadapi pencobaan. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita sanggup menghadapi cobaan yang ada pada kita, itu membentuk kehidupan kita. Ketika Yesus telah berpuasa 40
40 hari. Kemudian dikatakan dia dibawa ke padang gurun. Kemudian dia dicobai oleh apa? Iblis. Apa dia katakan? Sebab ada tertulis. 3 kali dia dicobai dan dia terus menang. Sebab ada tertulis. Artinya dia mengandalkan senjatanya adalah firman Tuhan. Sebab ada tertulis. Nah, saudara-saudara, kalau pada saat itu Yesus artinya sebagai manusia, dia hanya mengandalkan firman Allah dari perjanjian lama. Nah, kita sekarang sudah punya perjanjian lama dan perjanjian apa? Baru, lebih lengkap, saudara. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, ada senjata kita, itu firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya perlu kita membaca firman Tuhan hari demi hari, setiap hari. Saya kira, ya karena pengalaman saya dengan istri saya dulu, kalau saya bisa baca firman Tuhan tiap hari, buat dia agak susah. Saya nggak tahu ibu-ibu juga di sini. Tapi saya berharap biarlah kita merenungkan firman Tuhan day by day, hari demi hari. Bangun pagi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kalau kita agak susah membacakan mata kita sudah kurang. Sekarang ini banyak YouTube yang bisa memberikan renungan-renungan kepada kita. Kenapa kita tidak gunakan? Daripada dengar-dengar gosip, ya kan? Dengar-dengar apa macam-macam. Lebih baik kebenaran firman Tuhan kita dengar, kita konsumsi di dalam kehidupan kita untuk membentuk kehidupan kita. Karena itulah sumber kekuatan kita, saudara. Ya, dalam firman Tuhan adalah roti hidup. Ya, saya dulu dan pertama-tama waktu bertobat memang saya dengar seorang hamba Tuhan bersaksi, kalau mau saya panjang umur, baca Alkitab tiap hari. Itu bukan berarti harus panjang umur, ya. Ya toh? Tidak. Umur itu Tuhan yang sudah tentukan. Tapi selama kita hidup sebagaimana maknanya bagi sesama, itu yang paling penting. Bukan soal panjang umurnya. Gimana kalau kita juga mau panjang umur tapi sakit-sakitan, tidak pernah bisa menolong, buat apa kan? Kita harus sehat. Ini harus kita pikirkan bersama. Ibu-ibu yang sudah lanjut umur, pikirkan kesehatan untuk menghadap Tuhan penuh dengan kemuliaan. Amin. Ya, semua kita harus belajar. Ya, Yesus dicobai. Itu dia berkata ada tertulis, dia pakai firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang pengalaman seorang pilot. Ketika mengembangkan pesawatnya, kemudian di ketinggian, di kokpit itu ada suara krek-krek. Ternyata itu ada tikus. Ada tikus di dalam di kokpit itu. Dan dia sudah pikir tidak mungkin kembali ke bawah. Tapi dia ada satu pengetahuan yang dia miliki. Binatang kecil itu tidak sanggup hidup di atmosfer yang tinggi, sehingga dia menerbangkan pesawatnya setinggi mungkin. Dan waktu dia puncak, krek-krek itu sudah hilang. Ternyata ketika dia sudah mendarat, itu tikus mati saja. Demikian juga dalam pergumulan hidup kita. Sekalipun ada pencobaan di dalam kehidupan kita, tapi ketika kita meningkatkan kerohanian kita di hadapan Tuhan, maka semua cobaan-cobaan hidup akan keok. Kalau kita memelihara ketulusan kita di hadapan Tuhan, kita bertumbuh, maka cobaan itu tidak akan mampu untuk menggerogoti kehidupan kita. Tapi sungguh-sungguh kita jadi pemenang. Amin. Mau jadi pemenang kan? Iya, harus jadi pemenang di dalam hidup. Bersama dengan siapa? Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Nah, yang ketiga, kita sanggup menghadapi kematian dan kekekalan. Saudara, takut mati? Takut. Di dalam Tuhan kita tidak perlu takut. Kita sanggup menghadapi itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kekristenan bukan hanya
kita artinya nanti kita masuk surga. Bukan itu, bukan itu supaya masuk surga. Tapi sebenarnya kita di dalam Tuhan kita juga suasana surga bisa kita nikmati kita selama kita masih dalam dunia. Artinya kebenaran firman Tuhan itu yang memproses kehidupan kita sehingga ketika kita masih di dalam dunia ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Nah, soal kita tadi saya katakan dari awal juga bahwa keselamatan itu sudah Kristus lakukan bagi kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Kita sudah menjadi percaya apa yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu berlaku di dalam kehidupan kita. Darahnya tercurah untuk menghapus dosa-dosa kita. Inilah kelebihan daripada kekristenan daripada agama-agama lain. Ada satu jaminan keselamatan. Sehingga itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke sana dan untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita ketika kita menjadi percaya bahwa Dia telah mati bagi kita. Amin. Keselamatan itu sudah terjamin di dalam diri. Jangan lagi berpikir, wah saya ke gereja biar masuk surga. Bukan itu sebenarnya. Tapi supaya kita menikmati sukacita surga di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan kita melakukan kebaikan supaya kita selamat, tidak. Tapi seperti saya katakan tadi, kebaikan yang kita lakukan adalah buah daripada iman kita di dalam hidup. Itu harus. Nah, jadi iman kita harus apa? Berbuah. Bukan hanya percaya saja. Kalau percaya saja dikatakan firman Tuhan, iblis juga percaya kepada Allah. Tapi kita percaya karena kita mengimani firman Tuhan dan kita mau berjuang untuk hidup menuruti kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana selama ini di dalam kehidupan kita? Sudahkah Kristus memproses kehidupan kita di dalam perjalanan kehidupan kita? Kekuatan kita yang sejati ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mampu menjadikan hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha besar, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Kiranya Engkau Tuhan memproses kehidupan kami untuk boleh bertumbuh sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati hidup kami di dalam dunia ini selama Engkau masih mengizinkan kami di dunia ini. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya serahkan